tes 1 2, halo. وللبيت الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وأولو العزم من الرسل. ثم إلى حضرة نبي الله خضر عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة الشيخ سباكر الشيخ جمعة الكبرى. Oh
أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trawulan, Ibu Dr. Elvi Sukaisi, MAB MM. Yang kami muliakan Kiai Haji Nur Hadi SPDI atau kerap dikenal sebagai Mbah Bolong. Yang kami cintai Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Trawulan. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SMK Negeri 1 Trawulan dalam acara memperingati Isra Mi'raj tanpa halangan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mulanya kata, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Febi Anggrani Putri dari kelas 12 UPW. Dan saya Naila Kanzaza Ginia Lubis dari kelas 10 DKV 1. Di sini kami diberi kehormatan untuk menjadi pemandu acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung saja saya akan membacakan susunan-susunan acaranya. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nisma Selvia Anaya dari kelas 10 ATPH 1. Acara yang ketiga, yakni sambutan dari Ibu Dr. Elvi Sukaisi, MAB MM, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trawulan. Dan acara yang keempat, yakni Mau'idatul Hasanah dan doa penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan acara memperingati Isra Mi'raj yang bertemakan kekuatan spiritual dan kesadaran intelektual. Marilah kita bersama-sama untuk membaca acara pada pagi hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Allah hadiniya wa la kulli niyatin sholihah ila hadarin Nabi Al-Fatihah. Acara telah resmi dibuka, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Nisma Selvia Anaya dari kelas 10 ATPA 1. Kepada Saudari, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها
يتلون آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. Berbahagia, kita masuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari Ibu Dr. Elvi Sukaisi, MABMM, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trawulan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang Ibu hormati Bapak Komite, Abah Mari, Bapak Ibu Guru, dan seluruh siswa yang Ibu sayangi, alhamdulillah hari ini Allah senantiasa masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bisa berjalan dengan baik. Maka marilah kita selalu mengingat, mengenang, menjadikan buah zikir kita setiap saat, merindukan, melafazkan yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Karena pada sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka jangan sampai kita umat beliau jarang berselawat. Terima kasih anak-anak Ibu yang membawakan surah berapa ini barusan, suaranya cukup bagus. Ayo yang lain berlomba
marilah kita belajar qiraah ya, karena senang dengannya. Begitu mendengarnya, apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, maka merindinglah bulu kudunya. Jika ketika kita membaca Al-Quran dan orang-orang hanya santai saja, bahkan sibuk bercerita kanan kiri, berarti kita masih belum tersentuh dengan ayat Al-Quran. Maka semoga Allah senantiasa membukakan hidayah kita, hidayah buat kita semua, agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ati Allah, ati Rasul. Anak-anak ibu, Isra Mi'raj sambil menunggu Pak Ustadz ya, dalam surat 17, surat apa itu surat 17? Ada yang tahu? Surat ke-17 surat apa? Surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ada yang hafal? Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha Sami' lagi Basir. Sami' mendengar ya, Basir melihat. Jadi apa perintah utama dalam Isra Mi'raj anak-anak ibu? Adalah sholat. Sholat 5 waktu. Panjang cerita bagaimana proses Nabi Muhammad meminta sholat dari 50 waktu sampai menjadi 5 ya. 5 inilah yang kita lakukan sekarang. Wahai anak-anak ibu, tolonglah laksanakan sholat. Jangan sampai kalian melaksanakan sholat itu dengan terpaksa. Kalau sudah terpaksa sholatnya, apa yang terjadi pada hati kita? Kesat, tahu kesat. Hati seperti sulit menerima hidayah. Apabila kalian meninggalkan sholat dengan sengaja dan berturut-turut, maka kalian akan masuk kategori seorang al-kafirun. Hati-hati nak, sholat adalah hal inna sholata apa? Wes, coba kalau ibu bahasa disiakan. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Bahasa Arabnya coba. Bintang Korea yang lagi ngetren sekarang apa, Pak? Siapa yang tahu bintang Korea yang lagi ngetren sekarang? Hah? Siapa? Apa? Kamovi. Kamovi ya? Samovi. Lah. Pak Sauki. Mana Pak Sauki? Ini bintang Korea terbaru. Oh, ya. Hafal wis.
Ya, alhamdulillah Trawulan memiliki satu bintang Korea terkenal, itu Pak Sauki. Mana Pak Sauki? Kita suruh diri ya? Ya. Ayo Pak Sauki. Oke, alhamdulillah ya. Wahai anak-anak ibu, kenapa kita gampang mengingat siapa orang yang kita sanjungi, yang kita ingat, nyanyi apa yang tersentuh, tapi kadang-kadang kita tidak tersentuh ketika kita mendengar Isra Mi'raj ya. Kita tidak tersentuh bagaimana silsilah dari keturunan dan keluarga besar dari Rasulullah SAW ya. Bahkan kita tidak hafal siapa nama bapak beliau, ibu beliau, dan anak keturunan beliau. Tapi ketika kita cerita tentang film Korea, nyanyi yang lagi ngetren ya, bintang-bintang Bollywood mungkin, atau Hollywood mungkin, atau bintang mana saja lah ya, banyak kita yang sering ingat. Ayo anak-anak ibu, terutama ibu lihat ini, sedikit ibu evaluasi sholat duha aja dulu. Ketika anak ibu sholat duha, cenderungnya duduknya ke belakang-belakang ya. Kemudian kalau dikasih Al-Quran, dia geser. Nah, tidak rindukah anak ibu dengan Al-Quran? Kenapa Al-Qurannya digeser ke sana, sehingga dia sendiri tidak baca? Minimal peganglah Al-Quran itu. Ada sebuah kisah, seorang yang buta huruf, kakek, umurnya sudah renta ya, dan dia tidak pandai membaca Al-Quran, sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Tetapi Allah janjikan dia masuk surga. Lalu ditanyalah, wahai Rasulullah, siapakah orang tua itu? Dia nggak bisa baca Al-Quran, sedangkan saya bisa. Kenapa dia masuk surga, saya kok enggak? Maka dijawablah oleh Rasulullah, orang itu memang nggak pandai baca Al-Quran sama sekali, tapi dia rindu bisa baca Al-Quran, sehingga setiap malam dia taruhlah Al-Quran di dadanya dan dia menangis. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa baca Al-Quran? Dan setiap hari dia menangisi. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar waktu kecilnya. Saking dia menyesali dirinya, maka Al-Quran itu setiap saat ditaruhlah di dadanya, dan tidurlah dia dengan Al-Quran di dada tanpa bisa membaca satu huruf pun. Itulah kecintaan beliau. Lalu kenapa ketika anak-anak ibu dibagi Al-Quran dan anak ibu masih tengok toleh ke sana ke sini, seakan-akan alergi dengan Al-Quran ya? What happened you are? Ada apa dengan anak ibu? Ayolah mulai mencintai ya, mulai menyayangi, mulai menyukai. Minimal pegang sajalah dulu. Walaupun nggak bisa baca, nak, kamu membaca bismillah dan 10 kali hanya itu doang. Itu aja yang kamu baca. Bismillah, nggak ada lagi yang kamu baca. Insya Allah. Jangan sampai gara-gara tarik baju ya. Nah, anak Trawulan nggak boleh ada yang meniru sekolah, meniru orang lain, oke? Jadi jangan sampai P1, Kerasakti, Pagar Nusa, apalagi ya Bulan dan Bintang misalnya. Ayolah bersatu menjadi SMK Trawulan. Siap? Siap. Ayo nah, kita perbaiki. Bismillah dengan gerakan Isra Mi'raj yang rutinitas kita lakukan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang nantinya akan duduk berdampingan sama beliau, amin ya. Oke, itu aja dari Bu Elvi. Terima kasih Pak Ustadz ya. Nanti akan dilanjut. Kalau Bu Elvi nggak pandai berceramah, bisanya cuma gini-gini doang. Oke, anak-anak ibu terima kasih. Asal kita semua saling memaafkan ya anak-anak ibu ya. Sering-seringlah minta maaf karena kita tidak tahu ajal kita kapan menjemput, kapan kita akan pulang kampung. Ketika kita pulang, kita tidak sempat minta maaf, maka dosa kita akan bawa sampai ke akhirat. Terima kasih, sehat selalu ya. Monggo yang agak panas boleh pindah sini sedikit, tidak apa-apa. Nah ibu ini agak berlindung ini, boleh yang sini ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan hangatnya pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan yang kedua dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto oleh Bapak Haji Ahmadi SAG MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok sebelah utara belum jawab salam saya. Kita jawab ya, bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang bareng, yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, yang kula hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Elvi Sukaisih MAB MM, Kepala Sekolah SMKN 1 Trawulan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMKN 1 Trawulan. Tidak lupa anak-anak semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada pagi hari ini, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bersama-sama dapat tolabul ilmi di tempat yang mubarak ini. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita untuk mencari ilmu di SMKN 1 Trawulan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Dua kalinya sholawat ma'asalam mari selalu kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya kami banggakan, momen hari ini meskipun sudah kita masuk dalam bulan Sya'ban, kita memperingati Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Sebelum saya menyampaikan, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Apa sih itu Isra Mi'raj? Anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini itu tidak ujug-ujug. Allah menciptakan alam semesta ini itu tidak
langsung hari ini, meskipun Allah kun fayakun mampu dan dapat untuk menciptakan itu, tapi ada proses yang dilaluinya. Apa yang diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan langit, bukan bumi, bukan gunung. Ini bukan langit ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Yang diciptakan adalah cahaya Muhammad. Kalau anak-anak mesti di masjid, di musola melihat tulisan Allah Muhammad, kok sejajar ya? Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Karena apa? Yang diciptakan Allah yang pertama adalah Nur Muhammad. Dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya menyampaikan, kata Allah, aku ciptakan yang pertama adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad dari cahaya wajah. Subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama diciptakan Allah, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya sahih riwayat Muslim, bahwa yang pertama adalah Nur Muhammad. Wa awwalu ma min nuri nurullah, katanya Nabi Muhammad. Kemudian apa? Wa khalaqallahul aqla. Kemudian Allah menciptakan akal. Setelah itu apa? Nabi Muhammad juga bersabda, ana minallah wal mu'minu minni. Kata Kanjeng Nabi, saya ini dari Allah dan orang mukmin semuanya adalah dari saya. Jadi apa kesimpulan dari penciptaan Allah yang pertama dari Nur Muhammad? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya ini adalah sempalan, di breakdown, diturunkan dari Nur Muhammad tadi. Maka ketika Nabiullah Adam alaihi salam menghitbah, menikahi Ibu Hawa, apa yang menjadi maharnya? Ketika Nabi Adam membuka matanya, ketika Nabiullah Adam alaihissalam membuka matanya yang pertama kali dilihat, ketika Allah menyampaikan malaikat Jibril, hei Adam, bukalah matamu. Apa yang dilihat? Ternyata ada di situ Nur Muhammad, tulisan Muhammad. Sehingga apa? Ya Allah, saya menikahi Siti Hawa sebagai istriku dengan jaminan nama Muhammad yang terlihat di dalam wajahku. Subhanallah. Loh, apa? Bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah Habibullah. Nabi Muhammad adalah cintaan Allah yang memposisikan setara dengan, dijejerkan ruhnya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian Nabi Muhammad setelah 400.000 tahun Allah menciptakan yang namanya langit, menciptakan bumi, galaksi dan lain sebagainya setelah 400.000 tahun. Subhanallah. Ini loh anak-anak yang harus kita ketahui, bahwa apa maksud Allah menciptakan kita sebagai manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan, katanya Allah, saya menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita berjalan terus setelah penciptaan Nur Muhammad yang di sisi Allah, sebagaimana bahwa semua yang ada ini di dunia ini, bahkan di akhirat nanti,
Semuanya itu adalah bahwa ciptakan dari Nur Muhammad. Kemudian setelah itu Nabiullah Muhammad SAW pada bulan Rajab, tanggal 10 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh Muhammad di dalam rahimnya, yaitu ibundanya Siti Aminah. Siti Aminah, ibundanya namanya Siti Aminah. Ayahnya siapa namanya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama pamannya? Siapa? Abu Thalib. Anak-anak, pada tanggal 10 Rajab kemarin, siapa yang berpuasa 10 Rajab? Bahwa kita memperingati apa? Ruh Muhammad telah ditiupkan Allah di dalam rahimnya Siti Aminah. Ini sebelum ke Isra Mi'raj saya ceritakan dulu biar anak-anak ini tidak gagal paham. Nah, setelah itu apa? Anak-anak, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniupkan ruh Muhammad di dalam rahimnya Siti Aminah. Siti Aminah merasakan, bergetar. Ada apa ini? Siapa ini? Siapa yang saya kandung ini? Sebelum Siti Aminah mendapatkan informasi dari pusat. Nah, siapa pusatnya? Mulai melalui malaikat Jibril, bahwa yang masukkan di dalam rahimnya Siti Aminah adalah ruh Muhammad, Nabi akhirul zaman. Kemudian anak-anak, kalau kita panjenengan semua anak-anak, kalau tibaan ya sebelum mahalul qiyam, apa yang kita baca? Fahtajal arsu tarabahu wastibashara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Wahtajal arsu tarabahu wastibashara. Ketika Nabi Muhammad di dalam kandungannya, fahtajal arsu tarabahu wastibashara, maka ars yang ada di langit itu bergetar. Bergetar apa? Karena akan menyambut kedatangan seorang Habibullah, seorang kecintaan Allah, seorang Nabiullah, Nabi akhir zaman. Fahtajal arsu tarabahu wastibashara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Maka bertambahlah haibah, wibawa kursinya Allah. Anak-anak jangan berpikir kursinya Allah seperti ini. Ya, karena ada kata kursi, langsung otak kita bergerak menuju ke kursi ini kan. Wah, kayak gitu ya singgasananya Allah. Tidak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti apa. Ini tingkat tasawufnya seperti itu. Tapi sudah cukup di situ, berhenti berpikirnya, bahwa sudah tidak boleh berpikir ya apa ya Gusti Allah bentuknya, tidak boleh. Sudah stop. Ya, nah ini. Kemudian saya ceritakan lagi. Kemudian wasdadal kursi haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwar. Maka langit-langit itu anak-anak pada bercahaya gelap gemerlap. Bahwa apa di sana? Ternyata akan menyambut kedatangan seorang Rasul. Wa amtala'atis samawati anwar wa dajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastifsara. Maka apa selanjutnya? Para malaikat juga bertasbih, beristighfar. Subhanallah. Akan apa? Datangnya seorang nabi. Kemudian para malaikat semuanya serentak bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Subhanallah illallah wallahu akbar. Subhanallah. Setelah itu apa? Walamasdatal biatul. Kemudian
Setelah kehamilan, Siti Aminah telah sempurna 9 bulan, kemudian merasakan betapa sakitnya akan terlahir. Dan dikisahkan dalam sejarah itu, anak-anak, bidannya itu siapa? Nah, bidannya itu Siti Maryam. Bidannya itu siapa lagi? Siti Masitoh. Datang, diutus oleh Allah ruhnya untuk datang menemani Siti Aminah. Kemudian apa selanjutnya? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annal badru fi tamami. Setelah itu apa, anak-anak? Setelah lahir cower, kemudian terlihat diceritakan dalam sirah nabawiyah bahwa apa yang terjadi? Siti Aminah melihat cahaya yang luar biasa. Sehingga apa? Seorang bahiro, seorang pendeta yang ada di negara Persia melihat, loh, ada cahaya terang itu di kota Mekah. Ada apa? Telah bergoncang itu yang namanya langit dan bumi. Kemudian setelah itu patung-patung Majusi yang disembah itu pada roboh semuanya. Karena apa? Kelahiran kedatangan seorang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, ini sejarah kaitannya dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada satu malam yang namanya Isra. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu 1.600 km. Nek melaku numpak unta kira-kira iso sak bulan. 1 bulan perjalanan kalau naik onta atau jalan kaki. Apa yang terjadi? Allah mengutus yang namanya buruk. Buruk ini adalah hewan ciptaan Allah yang ada di langit yang nangis selama 40 tahun. Karena apa? Karena mendengar nanti akan ada turun, yaitu seorang nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Nangis itu buruk. Digambarkan buruk seperti kuda yang punya sayapnya sekali gepas itu bisa sampai ke langit yang ke-7. Kalau tidak heran, maka dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sekali gepas Kanjeng Nabi sudah nyampe di Masjidil Aqsa. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Hai buruk, mengapa kamu nangis selama 40 tahun?" "Hai malaikat Jibril, bagaimana aku tidak nangis? Bagaimana aku tidak sedih? Aku ini kepingin ketemu yang namanya Muhammad, yang katanya Nabi akhirul zaman. Oh, kalau begitu kamu buruk, ikut aku. Kamu antarkan, kamu akan dinaiki orang yang dicintai Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad." Anak-anak, apa yang terjadi di Masjidil Aqsa yang saat ini kita lihat itu ya, ada kubah seperti emas yang sekarang diserbu oleh Israel. Kita tidak bisa menggambarkan pada saat itu seperti itu masjidnya. Masjid itu dibangun setelah 300 tahun setelah kematian, wafatnya Rasulullah. Berarti bentuk apa? Bentuk tanah lapang yang mana memang Allah menunjukkan di situ bahwa di situ akan dibangun, yaitu sebagai tempat ibadah orang muslim dan tempat kiblatnya sebelum yang ada di Masjidil Haram. Di situ tanah lapang. Setelah nyampe di situ apa yang terjadi, anak-anak? Malaikat mengumpulkan para nabiullah. Kemudian Rasulullah mengimami, memimpin para nabi-nabiullah untuk sholat 2 rakaat. Sebelum Nabi Muhammad diajak oleh
malaikat Jibril untuk menghadap kepada Allah. Anak-anak sekalian, bahwa apa yang terjadi? Nabi Muhammad ini mendapatkan undangan khusus. Mendapatkan undangan khusus dari Allah. Allah adalah sang pencipta alam semesta, sang pencipta dunia ini. Nabi Muhammad dapat undangan khusus dari Allah. Untuk apa? Menghadap. Karena pada saat itu ada dikatakan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, sebab Nabiullah Muhammad kehilangan dua orang yang dicintai. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istrinya, dan yang kedua adalah Abdullah, pamannya. Sedih Nabi Muhammad. Diajaklah, diundang oleh Allah karena akan mendapatkan perintah yang namanya sholat 5 waktu. Anak-anak, semakin menarik gak ceritanya? Ya, dicukupkan apa tidak? Terus, belum selesai, nanti kakak paham. Anak-anak semuanya, setelah itu apa? Allah memerintahkan malaikat Jibril, "Hei Jibril, bawalah Muhammad kepadaku," dengan naik buruk itu. Setelah Rasulullah sholat, kemudian naik buruk, kemudian dibawa oleh buruk dan malaikat Jibril menuju ke langit dunia. Ada sab-sabnya anak-anak. Pintu langit dunia terakhir. Kemudian disitulah Nabiullah Muhammad berhenti. Kemudian sama malaikat Jibril ditunjukkan. Siapa yang menemui pertama? Nabiullah Adam alaihis salam. Assalamualaikum, kata Nabiullah Adam. "Hai Jibril, siapa yang kau bawa itu Jibril?" Kata Nabi Adam. "Loh, kamu belum tahu ya Adam? Yang aku bawa ini adalah kekasih Allah." Kata malaikat Jibril. "Ya ini Muhammad, orang yang pernah kamu lihat tulisannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Langsung Nabiullah Adam kaget dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah." Keselamatan, kebahagiaan bagimu hai Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Anak-anak semuanya, apa yang kita ambil dari sini pelajarannya? Banyak hal. Nabi Muhammad melewati sebelum Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah. Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan sebanyak 6 nabi. Yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam ditunjukkan, oh ini lo surga, oh ini lo neraka. Nabiullah Muhammad tanya, "Hei Jibril, itu apa itu? Kok ada bau harum sekali?" "Hei Muhammad, yaitu Masito yang mempertahankan keimanannya, yang digodok ya sama anak-anaknya oleh siapa? Fir'aun. Kemudian disitulah akan nama dan baunya wangi. Kemudian naik ke atas yang kedua, ketemu siapa? Nabiullah Yahya alaihis salam. Nabi Yahya bin Zakaria bertemu malaikat dan Nabiullah Muhammad, salam. Kemudian naik lagi, ketemu di sana Nabiullah Yusuf alaihissalam. "Hai Muhammad," kata Nabi Yusuf, "aku sudah diberikan oleh Allah orang yang paling ganteng di dunia ini. Separuh kegantenganku akan kuberikan kepadamu, hai Muhammad." Subhanallah. Naik lagi ke langit yang keempat. Ketemu siapa di sana? Nabiullah Idris alaihis salam. Anak-anak, Nabiullah Idris adalah nabi yang pertama mengenal tulisan. Nabi yang pertama mengamalkan tulisan. Itu adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian yang kelima, ketemu Nabiullah Harun alaihissalam. Siapa Nabi Harun ini? Nabi Harun adalah kakaknya Nabiullah Musa alaihissalam. Yang keenam, yang kelima, ketemu Nabi
Musa alaihissalam. Di sana nangis Nabi Musa. Mengapa kau nangis hai Musa? Kata malaikat Jibril, aku malu hai Jibril sama anak muda ini, sama Nabi pengakhir zaman ini. Usianya sedikit tapi umatnya banyak. Aku malu Jibril sama Muhammad, malu sama Allah, karena aku tidak bisa membawa umatku menuju surga lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Kemudian salam lagi menuju ke langit yang ketujuh. Di sana bertemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim telah duduk bersandar di pintu antara pintu langit yang ketujuh dengan Sidratul Muntaha.